Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita sehingga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat sampai saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan memungkinkan kita untuk boleh menyatakan persekutuan dengan Tuhan bersama dengan saudara seiman kita di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memulai ibadah kita, marilah kita berdiri dan kita akan mengangkat pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tetap Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semestinya hati kita selalu diliputi oleh ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang sangat besar selalu mengiringi langkah kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nyata bagi kita bahwa sampai saat ini ketika kita sehat selamat, maka sesungguhnya itu bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kita, hanya karena kemurahan kasih Tuhan, maka nama Tuhan patut dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena itu, marilah kita mengagungkan dan mensyukuri kemurahan kasih-Nya dengan mengangkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Marilah kita sambut perintah hidup baru dengan pujian, berikanku hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga, karena kemurahan kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada hari ini di minggu yang telah Tuhan kuduskan, kami boleh menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara seiman di dalam kesatuan hati iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja.
Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk membaca kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk memahami kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, diberi kemampuan hidup di dalam kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai perkara yang sia-sia. Dan mari Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan untuk segereja Toraja Mamasa pada hari ini telah ditetapkan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bacaan yang kedua, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini merupakan perumpamaan yang cukup singkat. Yang intinya berbicara tentang bagaimana seorang penabur yang menaburkan benih gandum di ladangnya, benih yang baik, tetapi kemudian datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di ladang tersebut. Yang pada akhirnya di ladang itu tumbuh dua jenis tanaman, yaitu gandum dan lalang. Sang pemilik lahan tidak mencabut lalang tersebut ketika masih kecil. Mengapa? Karena ada kemungkinan gandum yang masih kecil akan ikut tercabut. Tetapi ia memilih membiarkannya saja dan akan mencabutnya ketika sudah besar, di mana lalang tersebut akan dibuang dan dibakar di dalam api. Nah, saudara-saudara, apa makna perumpamaan ini? Tuhan Yesus sendiri telah memberikan perumpamaan ini. Maka dia sendiri pun kemudian memberikan penjelasan
atas perumpamaan ini. Yang pertama, bahwa dunia adalah ladang tempat menabur dan menuai kehidupan. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai anak manusia yang menaburkan benih gandum di ladang. Hal kerajaan surga diumpamakan seperti sebuah proses menabur benih di ladang, yaitu dunia. Gandum adalah benih yang baik yang ditabur di ladang dan menunjukkan kepada anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah benih yang tidak baik yang ditabur oleh musuh, yaitu iblis. Lalang itu menunjuk kepada orang-orang jahat yang juga hidup di dunia yang sama dengan orang-orang yang benar. Keduanya tumbuh dan hidup bersama dalam proses sampai menanti musim menuai itu tiba, yakni akhir zaman. Nah, saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini memberi pengajaran kepada kita atau mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya akan selalu berada di tengah-tengah dunia di mana dosa dan kejahatan ada dan akan terus terjadi. Dan karenanya orang percaya harus selalu hidup disiplin, harus konsisten berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan taat kepada kehendak Allah, sehingga seperti gandum yang boleh bertumbuh di tengah-tengah himpitan lalang di sekitarnya, orang percaya akan tetap hidup benar. Orang percaya harus menerangi kegelapan dunia dengan Injil keselamatan. Orang percaya harus sama seperti cara kerja raging yang mengembangkan adonan tanpa terlihat oleh mata. Orang percaya harus menjadi cerminan kehidupan surgawi sekalipun masih hidup dan berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa iman orang percaya itu bertumbuh di tengah tantangan dan ujian. Dalam perumpamaan dikatakan bahwa lalang tidak boleh dicabut, tetapi dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum. Ini tidaklah berarti bahwa Allah berkompromi terhadap dosa. Tidak berarti Allah kompromi terhadap kejahatan atau berpihak kepada orang jahat untuk terus melakukan tindakan dosa. Tetapi hal ini memberi arti bahwa iman orang percaya dibentuk melalui ujian dan tantangan hidup. Pertumbuhan iman orang percaya semakin baik dan semakin berkualitas ketika ia mampu mempertahankan kualitas hidup itu sampai masa menuai itu tiba, yakni masa penghakiman itu tiba. Pada saat itulah kemudian proses ujian iman akan selesai dan akan diakhiri dengan penganugerahan mahkota kehidupan surgawi. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat 30. Gandum itu diikat dan dikumpulkan ke dalam lumbung. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya, kehidupan gereja, dan kehadirannya di dalam dunia terus menghadapi tantangan dan ujian iman. Namun seperti yang terjadi pada gereja mula-mula, semakin mengalami penderitaan, semakin ditekan, semakin disiksa, semakin dihambat, justru iman mereka semakin bertumbuh dengan kuat. Semangat mereka untuk memberitakan Injil makin berkobar-kobar. Demikianlah hendaknya kehidupan orang percaya dalam menghadapi kenyataan hidup di dalam dunia ini, bahwa akan selalu ada si jahat di balik sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini tentunya telah membawa dampak di dalam perjalanan kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan. Dan hendaknya peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran iman bagi setiap orang percaya. Kita melihatnya sebagai sebuah pelajaran iman bagi kita sebagai orang percaya, bahwa sesulit apapun dan seberat apapun kehidupan ini, iman orang percaya tidak boleh goyah.
Kita sedang berjuang di dalam dunia yang sementara. Dan mari kita pastikan bahwa kita akan tetap berdiri tegak. Kita akan tetap berdiri kokoh sebagai anak-anak terang sampai kesudahannya. Karena apa? Karena di akhir perjuangan dalam dunia yang sementara ini ada mahkota kehidupan yang sedang menanti. Ada kemuliaan yang abadi yang sedang menanti kita. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah kita meresponi firman Tuhan yang telah kita renungkan ini. Dan sekaligus kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan dan diiringi oleh pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih setia Tuhan telah memungkinkan kami untuk boleh melaksanakan ibadah minggu pagi ini. Kami bersyukur karena kami diperkenankan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Kiranya firman ini termateraikan di dalam hati kami, memampukan kami hidup berteladan, berpegang kepada kebenaran firman ini. Ya Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, sehingga mereka akan tetap dimampukan oleh Tuhan menjalani segala aktivitas mereka dengan sehat, penuh selamat, dan tidak kekurangan satu apapun. Jauhkanlah jemaat-Mu dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ya Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka, sehingga pekerjaan yang mereka rindukan di dalam tuntunan Tuhan akan mereka dapatkan untuk dipertanggungjawabkan dalam hidup karunia Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang berjuang menuntut ilmu di berbagai tingkat pendidikan, kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah perjuangan mereka, mampukan mereka meraih harapan dan cita-cita mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sukacita karena ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia mereka. Dan biarlah Tuhan terus mengingatkan kami semua untuk selalu tahu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, oleh Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Rai Tiranda, Bapak Andarias Komongkila. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan jamahan Tuhan kepada mereka, juga bagi mereka yang mengalami pergumulan yang sama yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Tuhan berkuasa dalam hidup mereka, sanggup memberikan kepulihan. Ya Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk mereka yang sudah lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan, sehingga usia lanjut tidak jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka yang lemah imannya, dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, untuk mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Kami mohon kepadamu, berkatilah mereka, lawat kehidupan mereka, pulihkan keberadaan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, diberkati oleh Tuhan supaya tumbuh sehat selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik, memungkinkan mereka mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita, penuh sehat selamat di dalam lindungan Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang
mengalami pergumulan oleh karena COVID-19, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sementara menjalani karantina, kami mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Sembuhkanlah mereka, pulihkan keadaan mereka. Demikian juga dengan para medis yang tetap setia mendampingi mereka yang membutuhkan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah hidup mereka bersama dengan keluarga mereka, di mana saja mereka berada saat ini. Kami mohon kepadamu, berilah kekuatan iman kepada setiap mereka. Berikanlah kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka mengangkat tanggung jawab mereka dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan menjaga hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan damai sejahtera-Mu. Demikian juga Tuhan, untuk persembahan syukur yang telah kami berikan, kami mohon kepadamu berkenanlah atasnya, sehingga persembahan syukur ini boleh dikelola untuk menata pelayanan dalam jemaat dan juga menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun hidup kami menurut kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini harapan kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, teruslah muliakan nama Tuhan. Dalam segala kondisi yang kita hadapi, teruslah jadi berkat bagi sesama kita.
Dan sebagai jaminannya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada jemaat yang terus bertekun mengambil bagian di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan secara online. Maka percayalah melaluinya iman kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.